Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bersyukur dengan muji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad Dawa yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, dan kita masuk pada faslun al-athar al-qabihah lil ma'asi, yaitu dampak buruk maksiat. Alhamdulillah telah kita bahas 6 poin ya. Kita sudah membaca 6 poin. Yang pertama apa itu? Ya, dijauhkannya seseorang dari ilmu agama. Ya, dampak buruk maksiat yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah dijauhkannya seseorang dari ilmu agama. Ya. Yang kedua, dipersulit rezekinya. Yang ketiga, ada rasa hampa, kosong, keterasingan antara dia dengan Allah dalam hal ibadah, dalam berislam, ya, dalam tauhid, atau dia tidak merasa manis dalam berislam. Ya, bahkan dalam beribadah terasa hampa atau kosong. Ini yang ketiga. Yang keempat, keterasingan antara dia dengan orang-orang seluruhnya, terutama orang-orang soleh. Ya, bahkan sampai ada seakan-akan tabir antara dia dengan keluarganya sendiri, dengan anak istrinya. Bahkan sampai dia tidak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ya, malah sampai ada yang bunuh diri. Nah, ini kekosongan, kehampaan. Sekalipun dia bergelimang dengan kenikmatan dunia, ada, semua dia miliki. Tetapi ada kekosongan antara dia dengan orang-orang, terutama orang-orang soleh. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, yang kelima adalah dipersulit urusannya. Dampak maksiat. Lawan dari takwa, ketaatan, ya, adalah mempermudah semua urusan. Sebagaimana yang Allah sebut di surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah permudah urusannya. Nah, lawan dari takwa apa? Maksiat. Lawan dari takwa adalah maksiat dan Allah persulit urusannya. Dan yang kelima. Terakhir yang keenam yang sudah kita bahas, apa itu? Kegelapan yang dia rasakan di dalam hatinya. Ya, sebagaimana seseorang yang dia tidak bisa melihat dengan matanya. Dia pun tidak bisa melihat juga dengan hatinya. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, bahkan sampai terbalik 180 derajat. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Ya, dan itu nyata atau terlihat oleh mata kepala kita sekarang ini. Ya, bagaimana orang tua justru mereka yang menjerumuskan anaknya dalam maksiat-maksiat. Ya, diberikan pakaian-pakaian yang menampakkan aurat, menyuruh mereka untuk bermaksiat, untuk berpacaran lah. Ini orang tua. Jadi tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, justru sebagian orang tua takut anaknya belajar agama, takut anaknya untuk bisa baca Al-Quran. Ya. Nah, ini kegelapan yang ada pada hati seseorang yang dia berbuat maksiat. Ya. Nah, ini sudah kita bahas. Kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu yang ketujuh.
dampak buruk maksiat yang berikutnya, annal ma'asi tuhinul qalb wal badan. Amma wahanuha lil qalbi fa amrun zahir bal la tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatah bil kulliyah. Nah, yang ketujuh, maksiat membuat hati dan badan lemah. Hatinya lemah, fisiknya jadi juga lemah, ya. Nah, untuk dikatakan hatinya lemah itu jelas. Ya. Wa amma wahanuha lil badan fa innal mu'min quwwatuhu fi qalbihi. Sedangkan dikatakan hati lemah dengan dia jatuh pada maksiat. Kalau seandainya hatinya kuat, maka dia bisa menepis hawa nafsunya, dia bisa menepis bisikan-bisikan setannya. Ya, nah itu yang menunjukkan kelemahan hati. Dan juga maksiat itu membuat fisik tubuh lemah juga. Seorang mukmin, fa innal mu'min quwwatuhu min qalbihi. Seorang mukmin itu kekuatannya dari hatinya. Ya, nah kita wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanu. Semakin kuat hati seorang mukmin, semakin kuat pula fisiknya. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang tua mereka dalam menunaikan ibadah, ya terkadang sakit-sakit, tidak terluputkan oleh mereka takbiratul ihram. Ya, sebagian yang mendatangi sholat-sholat yang panjang, ya sholat tarawih, satu rakaat ada yang setengah juz, ada yang satu juz, dan dia tetap tegar, mereka tetap tegar. Orang tua nih. Ya, anak punya tetangga pernah sampaikan juga, umurnya 120 tahun. Ya, udah susah berjalan tuh nggak melangkah, dia terseret-seret. Tapi tidak pernah dia terlambat takbiratul ihram bersama imam, dan sholat tarawih pun dari jam 8 sampai jam 4 subuh tidak pernah dia duduk. Ada tentara dari berbagai negara, kan banyak di tempat kami belajar itu. Orang-orang dari luar negeri, besar-besar badannya, berotot badannya. Baru satu lembar dibaca imam udah duduk tuh. Ya, sedangkan ini kakek-kakek 120 tahun nggak pernah duduk. Ya. 8 jam sholat. 8 jam nggak nyampe ya. Jam 8 sampai jam 4 7 jam. 8 jam, tapi memang ada istirahatnya 10 menit setiap 2 rakaat. Nah, itu sampai kakek ini jatuh dari tangga, patah kakinya, nah baru dia ngesot juga, masih juga dia ngesot untuk ke masjid. Subhanallah. Jadi kekuatan seorang mukmin itu ada pada hatinya. Ya, coba ketika seseorang yang di dalam hatinya kuat untuk urusan dunia, maka dia pun akan menempuh cita-citanya itu. Ya, dia nggak peduli macet, dia nggak peduli hujan, dia nggak peduli panas, dia nggak peduli bahkan begal. Ya, dia akan terjang itu semua untuk mendapatkan keinginannya. Ya, dan juga kita tahu bagaimana para dokter ya, mereka untuk bisa lulus dari ujiannya ada koas istilahnya. Ya, sampai nggak tidur kan, ada yang 2 jam aja tidurnya. Mereka mau menghafal bahasa-bahasa atau jenis-jenis obat, jenis penyakit, jenis yang sulit sebenarnya, kita membacanya sulit. Nah, dan itu dengan kegigihan hatinya yang kuat itu mereka tempuh semua itu. Nah, begitu pula lah seorang mukmin. Ketika keinginan kuatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rintangan apapun mudah untuk dia lalui. Ya, dia sekalipun sakit minta untuk dipapah sholat berjamaah di masjid.
Itu yang dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna lupa hadisnya, hadis Abdullah bin Mas'ud dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang mukim, ya. Nah, saya lupa hadisnya. Yang jelas, wa in kunna la na'lamu al-munafiq humul ladzina yatakhallafuna 'anil jamaah. Kami benar-benar tahu orang munafik itu adalah yang tidak ikut sholat berjamaah di zaman dulu itu, di zaman Nabi SAW. Walaupun sekarang kita tahu ada pendapat para ulama bahwasanya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya apa? Sunnah yang ditekankan gitu, tidak sampai tingkatan wajib. Dan jelas tidak bisa kita terapkan ucapan Abdullah ibn Mas'ud itu zaman sekarang, ya nggak mungkin. Mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid diucap atau dihukumi munafik, nggak mungkin. Cuman itulah yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di sahihnya. Nah, kemudian sampai apabila di antara kami ada yang sakit, dia minta dipapah oleh 2 orang untuk bisa sholat di masjid. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu mereka para sahabat, ya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di saat sakit parah-parahnya, beliau tidak bisa lagi melangkah, itu udah terseret kaki beliau, dipapah oleh Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Nah, dan jadi kekuatan hati, kekuatan fisik seorang mukmin itu ada pada hatinya, ya. Sebagaimana juga ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang menggerakkan tubuh seseorang itu adalah cintanya. Ya, seberapa cintanya dia kepada Allah, maka semudah itu pula lah tubuhnya untuk bergerak. Nah, tadi kalau cintanya kepada Allah, dia akan berikan lelahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memang cintanya itu untuk dunia, maka dia akan berikan lelahnya pula itu untuk dunia. Gitu. Jadi kita baca di sini, wa ammal fajir fa innahu wa in kana qawiyul badan fa huwa ad'af syai' indal hajah fatakhunhu quwwatu ahwad ma yakunu ila nafsihi wa ta'ammal quwwatu abdani faris war rum kaifa khanathum ahwad ma kanu ilaiha wa qaharuhum ahlul iman bi quwwati abdanihim wa qulubihim. Nah, sedangkan orang fajir, orang pelaku maksiat, ya, sekalipun terlihat dari badan mereka kuat, ya, fisik mereka kuat, ya, berotot seperti itu. Sebagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, bagaimana fisik mereka ini, ya, apa sekarang istilahnya? Berotot. Nah, di surat Al-Munafiqun. Nah, di surat Al-Munafiqun Allah sebut wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka ya Muhammad, engkau akan terkagum-kagum dengan bentuk tubuh mereka. Kuat mereka itu. Badan fisiknya jadi jadi apa? Jadi berotot gitu, ya. Tetapi mereka tidak menghadiri majelis ilmu, mereka tidak sholat berjamaah di masjid, ya, mereka malas sekali karena hati mereka tidak ada untuk ibadah itu. Nah, demikian pula mereka yang diberikan kekuatan fisik seperti itu, ya, terkadang mereka nggak pernah sholat di masjid, bahkan sebagian nggak pernah sholat sama sekali. Diajak sholat malas, ya, nggak mau sholat. Padahal mereka datang ke gunung-gunung, mereka daki gunung, mereka pergi ke tempat-tempat yang sulit untuk ditempuh, tapi untuk ke masjid, untuk sholat aja di rumah, ya, badan mereka
eh, badan mereka lemah, ya. Dan di sini dikatakan fatakhunhu quwwatuhu. Sebenarnya mereka itu dikhianati dengan kekuatan mereka itu sendiri. Dan lihat bagaimana Persia dan Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin. Padahal dari sisi fisik, dari sisi teknologi, dari sisi macam-macam taktik, ya mereka lebih unggul itu. Orang-orang Persia, orang-orang Romawi, jumlah mereka demikian juga. Berapa jumlah kaum muslimin ketika menyerang Romawi? Ya, berkali-kali lipat. Tetapi kaum muslimin mereka memang yang mereka cari mati. Nah, yang mereka cari mati. Itu yang membuat takut musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kekuatan itulah maka fisik mereka pun ditakuti oleh orang-orang kufar. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah ini yang ketujuh, bahwasanya maksiat itu melemahkan hati dan juga melemahkan fisik. Kalau hatinya sudah lemah, maka fisiknya pun ikut-ikut apa? Lemah. Ya. Nah, berbeda dengan seseorang yang kuat hatinya, kuat cintanya kepada Allah, kuat ketakwaannya. Dia bisa melakukan ketakwaan seperti itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuat fisiknya. Nah, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, wa minha hirmanut ta'ah. Falau lam yakun lidzambi uqubah illa ay yasudda an ta'atin takunu badaluh wa taqta' tariqa ta'atin ukhra fayanqati alaihi bidzambi tariqun thalithah thumma rabi'ah wa halumma jarra. Subhanallah. Fayanqati alaihi bidzambi ta'at katsirah kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha wa hadha ka rajulin akala aklatan aujabat lahu maradah tawilah mana'athu min iddati akalat atyab minha wallahu musta'an. Nah, yang ke-8, hirmanut ta'ah. Tentunya orang yang melakukan maksiat dia terluputkan ibadah. Ya. Dia berbuat maksiat saja 1 detik, berarti dalam 1 detik itu pun hilang kesempatan dia untuk beribadah. Dia misalnya mengucapkan kata-kata yang kasar atau kata-kata kotor misalnya 1 detik, 2 detik. Yang seharusnya 1 detik, 2 detik itu bisa dia gunakan untuk hal yang bermanfaat, ucapan subhanallah, alhamdulillah, zikir-zikir. Ya. Dan tentunya setiap waktu yang dia lalui dengan kemaksiatan, maka terluputkan pula lah kebaikan dan ketaatan. Ya. Nah, tetapi bukan hanya sekedar itu saja. Bukan hanya waktu yang dia gunakan untuk bermaksiat itu terluputkan ibadah. Bukan hanya itu saja, tetapi kemaksiatan yang dia lakukan itu akan memutus ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Ya, akan memutus ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Asalnya dengan dia maksiat terluputkan mungkin misalnya terluputkan sholat berjamaah, ya, karena maksiat yang dia lakukan, terluputkan sholat berjamaah. Tetapi setelah itu nggak berhenti sampai situ, ya, melahirkan apa? Hilangnya kesempatan lagi untuk taat kepada Allah. Nah, ini ada 2 disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya. Biasanya yang sering Anda sampaikan apa? Maksiat melahirkan maksiat yang berikutnya. Nanti itu disebutkan lagi oleh Ibnu Qayyim. Tetapi kalau yang poin yang ke-8 ini, kemaksiatan akan membuat dia terluput untuk mengamalkan ketaatan, ya, dan itu akan menjadikan dia terhalangi juga untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Ya, mesti ada ekornya tuh. Ya, mungkin karena satu maksiat akhirnya lalai, yang biasanya dia sholat tahajud nggak sholat tahajud, yang asalnya dia menjaga sholat duha nggak lagi sholat duha, yang asalnya dia mungkin bisa berbakti pada orang tua terluputkan juga, ya, karena sebab maksiat itu. Naudzubillah. Ya, seperti misalnya dicontohkan di sini, seperti seseorang yang dia makan satu makanan yang itu membuat dia sakit sehingga tidak bisa dia menikmati makanan-makanan lainnya. Ini kata
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang satu kebaikan saja, kata Ibnu Qayyim di sini, yang satu kebaikan atau ketaatan saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dia sering disampaikan ya, anapun itu menukilkan ucapan Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di banyak kajian atau di banyak pelajaran-pelajaran beliau, baik beliau menjelaskan tentang fikih, terkadang tentang akidah, sering beliau mengingatkan bahwasanya ucapan subhanallah satu kali saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau seandainya 2 rakaat subuh kata Rasulullah SAW itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka ucapan subhanallah pun sebenarnya demikian. Kenapa itu? Kenapa? Coba Bang Felis. Kenapa kau ucapan subhanallah satu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kata Syekh di sini, khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Dan satu kebaikan apapun itu, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lupa ya? Nah, enggak apa-apa. Udah lama kita libur kan? Nah, Aska. Ya. Aska. Gimana? Oh. Itu min tulu'i syams. Lebih baik, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Nah, ada yang tahu jawabannya? Ada yang ingat? Nah, Barafiq? Karena betul, jazakallah khair. Karena satu ucapan subhanallah itu yang akan kita bawa sampai kita mati. Ya, ketika di 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar, ketika kita dihisab, ditimbang, diqadha, di atas sirat, ucapan subhanallah itu yang akan menemani kita. Nah ya, satu subhanallah itu yang kita harapkan. Ada mudah-mudahan terucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya karena itu adalah amalan yang sangat besar. Tadi disebutkan oleh Azka bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Kata Rasulullah SAW, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah itu sangat memenuhi timbangan amal seseorang di hari kiamat. Ya, memperbanyak kita Alhamdulillah, Alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal seseorang di hari kiamat. Ya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berat timbangan amalnya maka dia beruntung. Wa ma man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa yang ringan timbangan amalnya maka mereka adalah orang-orang yang merugi di neraka jahanam, mereka kekal abadi. Di surat Al-Qari'ah gimana? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya dia berada di kehidupan yang membahagiakan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan timbangan amalnya, ya, siapa yang ringan timbangan amalnya maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apakah kalian tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi apa? Timbangan seorang. Kita betul-betul berangan-angan ada banyak dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, nah sedangkan dunia yang kita miliki itu akan kita tinggalkan, nggak kita bawa mati, nggak kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan kita tinggalkan tuh. Ya, dan ketika seseorang makanya cinta terhadap dunia, maka dia keluarkan untuk akhiratnya. Ya, jadi ucapan subhanallah atau apapun kebaikan, misalnya dia bersedekah hanya dengan 1.000 rupiah, dengan 2.000 rupiah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena justru itulah yang akan menemani terus dia, bahkan bukan hanya setelah dia mati ya, di dunia ini ya, seseorang akan dia bisa terhindar dari berbagai macam petaka karena sebab amal solehnya. Nah, di antaranya apa yang bisa membuat dia selamat dari berbagai macam petaka adalah doa. Dia perbanyak doa yang kita minta nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, bisa jadi nggak dikabulkan oleh Allah. Ya, satu dan ketiga nih. Bisa jadi doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Minta A dikasih A. Kalau enggak, Allah nanti kasih di akhirat. Kalau enggak, Allah akan jauhkan dia dari petaka yang seharusnya menimpanya. Idzan nuksir ya Rasulullah, kalau kayak gitu, kami akan perbanyak lagi berdoa. Kata Rasulullah SAW, wallahu aktsar. Allah akan lebih banyak lagi memberikan kepadamu rahmatnya. Ya, jadi semakin banyak kita berdoa, sebagian orang bingung mau doa apa. Sebenarnya setiap detik kita membutuhkan karunia
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta penjagaan dari Allah, kita minta rahmatnya, kita minta hidayah, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim di sini, kullu wahidatin minha, setiap satu saja amal soleh khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena dunia akan dia tinggalkan, yang dia bawa sampai ke akhirat adalah amal ibadah dia, dan itu luput, amal ibadah tersebut luput. Kenapa? Karena maksiat yang dia lakukan. Ya, subhanallah. Nah, ini yang kedelapan, hirmanu ta'ah. Ya, jadi terluputkan oleh dia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan hanya di waktu dia bermaksiat saja terluputkan oleh dia ibadah atau ketaatan tersebut. Justru itu akan melahirkan atau akan mempersulit dia melakukan ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Nah, yang kesembilan adalah annal ma'asi taksur al-umur wa tamhaq barakatuhu walabud. Fa innal bir kama yazidu fil umr fal fujur yuqassirul umr. Wa qad ikhtalafa an-nas fi hadzal mawdi'. Nah, yang kesembilan, bahwasanya maksiat itu mengurangi umur seseorang. Ya. Atau menghilangkan berkah pada umurnya. Dan ini pasti. Ya. Sebagaimana kebaikan menambah umur seseorang, maka maksiat mengurangi umur seseorang. Dan para ulama berbeda pendapat tentang ini. Maksudnya, ada sebagian ulama berpendapat memang maksiat itu mengurangi umur yang sudah Allah tentukan untuk dia. Gitu. Jadi, kan sudah kita bahas ya, yang namanya ketetapan takdir itu ada 4 penulisannya ya. Yang pertama adalah di Lauhul Mahfuz. Itu tidak akan berubah sama sekali. Yang kedua, ketika janin baru berumur 4 bulan, ditulis di dahinya tentang ajalnya, umurnya, ditulis umurnya, ya, rizkinya. Nah, diantaranya umurnya nih. Kemudian ketika malam Lailatul Qadar, ditulis ketetapan takdir dia untuk setahun yang akan datang. Ya, baik. Nah, yang bisa berubah dikatakan oleh para ulama adalah yang di tangan-tangan malaikat, yang mungkin umurnya itu 70 tahun sebenarnya, ya, tertulisnya, tetapi karena maksiat yang dia lakukan memang benar-benar umur itu mengurangi maksiat itu mengurangi umurnya, ya, yang 70 tahun jadi 60 tahun tuh. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang kedua adalah tidak, umurnya tetap nggak berubah, 70 tahun tetap 70 tahun, ya, tetapi hilang berkahnya, dan itu udah pasti, ya, hilang berkahnya. Yang namanya kehidupan seseorang itu adalah dengan dia menghabiskan umurnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terhitung seseorang itu hidup ketika dia menggunakan atau memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulangi lagi. Nah, seseorang itu dikatakan hidup atau berumur ketika dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika dia melakukan ketika dia habiskan itu dengan beribadah. Dan habis atau tidak dikatakan seseorang itu berumur ketika itu semua digunakan untuk maksiat. Nah, jelas ya, terkadang panjang umur seseorang, kemudian buruk amalannya, ya, buruk amalannya, yang disebut-sebut oleh orang adalah keburukannya. Oh, si fulan, ya berarti kan jelek tuh, nggak ada berkahnya. Ya, ketika baik amalan seseorang, ketika dia sudah meninggal sekalipun, terus orang-orang mendoakannya, rahimahullah. Al-Imam Nawawi, misalnya Al-Hafidz Ibnu Qayyim, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sudah meninggal 700 tahun yang lalu. Ada yang 800 tahun yang lalu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, udah berapa tahun mereka meninggal? 1200 tahun yang lalu. Tetapi nama mereka terus disebut dan kaum muslimin terus mendoakan mereka, rahimahullah. Ya, ghafarallahu lahu. Seakan-akan masih hidup nih di tengah-tengah kita, kayak tetangga kita aja. Ya, mungkin kita lebih sering menyebut nama Al-Imam Nawawi atau Al-Hafidz Ibnu Qayyim daripada menyebut
tetangga kita, bahkan kakek kita atau buyut kita. Kalau kita kenal nih nama ulama-ulama dulu, ya, tadi Imam Syafi'i misalnya, Imam Ahmad misalnya, Imam Malik, Abu Hanifah, atau mereka para sahabat, mungkin kita nggak kenal nama buyut kita sendiri. Mungkin kita nggak bukan hanya disebut ya, kita nggak tahu namanya, buyut atau kakek buyut, mungkin buyut masih ada yang kenal, ya. Tetapi udah kakek buyut, udah maksudnya bapaknya buyut atau kakeknya buyut itu udah nggak tahu lagi. Kenapa? Ya, kenapa? Dan memang ilmu ini yang memuliakan seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian orang, ya, sebagian kaum dengan Al-Qur'an ini, dan Allah hinakan sebagian lain dengan Al-Qur'an ini pula. Ya, siapa yang memberikan hak Al-Qur'an, siapa yang menyampaikan ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah akan tinggikan dia. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat penyebutanmu ya Muhammad. Ya, karena Rasulullah SAW yang paling berilmu dari semuanya, ya, makanya selalu disebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul mar man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan baik amalannya. Ya, Allah mudahkan dia untuk melakukan yang baik terus. Ya, dan wa syarrul mar, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan buruk amalannya. Ya, bahkan setelah dia meninggal pun terus orang-orang mencelanya, terus orang-orang mendoakan keburukan untuknya. Ya. Nah, ini jelas apa? Nggak berkah umurnya. Nah, ini ada dua pendapat Ana sampaikan tadi. Ya, memang ada yang mengatakan apa di antara amal soleh yang bisa menambah umur? Silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyun sa'afi athari wa ayyub satafi rizqihi falyasil rahimah." Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, mau diperlapang rizkinya, maka sambunglah tali silaturahim. Ya, gimana kok bisa menambah umur, menambah rizki? Ya, berarti yang berubah itu adalah ketetapan takdir yang ada di tangan-tangan manusia. Ya, baik. Nah, sebaliknya begitu juga, maksiat akan mengurangi umur seseorang. Ada dua pendapat tadi ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10. Nah, tadi ini yang yang ke-10, annal ma'asi tazra'u amthalaha wa yuwallid ba'daha ba'dan hatta ya'uzzu 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruju minha. Kama qala ba'du salaf, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Ya. Nah, yang ke-10, annal ma'asi tazra'u amthalaha, bahwasanya maksiat itu melahirkan maksiat yang berikutnya. Nah, dan seorang hamba atau sampai seorang hamba dia sulit untuk meninggalkan maksiat, karena maksiat melahirkan maksiat yang berikutnya. Ya, termasuk dari hukuman seseorang melakukan maksiat adalah dengan dia dipermudah untuk melakukan maksiat yang berikutnya. Sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Nah, baik, ini jelas
dan banyak sekali dalilnya. Yang sering kita dengar adalah hadis Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu membawa seseorang untuk beramal soleh. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan amal soleh membawa seseorang ke surga. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta membawa seseorang untuk berbuat maksiat, dosa besar. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dosa besar itu akan membawa seseorang ke neraka. Nah, dan itu masih ada efeknya, masih ada rantainya. Maksiat akan melahirkan maksiat yang berikutnya. Kalau tidak dia putus dengan apa? Dengan tobat dan istighfar. Ya, rantai maksiat itu akan putus dengan tobat dan istighfar. Ya, kalau tidak diputus dengan tobat dan istighfar, terus akan melahirkan maksiat-maksiat yang berikutnya. Nah, sampai seorang hamba dia tidak bisa lepas dari maksiat tersebut. Baik. Masuk waktu Isya. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita sampai pada poin yang ke-10, annal ma'asi tazra' amthalaha. Ya. Maksiat itu menanam maksiat-maksiat yang semisalnya. Wa yuwallid ba'duha ba'dan, dan melahirkan yang setelahnya. Dengan istilah lain, maksiat akan melahirkan maksiat-maksiat yang berikutnya sampai seseorang dia sulit untuk lepas dari maksiat tersebut. Bahkan tidak diberi taufik oleh Allah untuk dia bertobat dan beristighfar karena maksiatnya itu. Ya, dengan itu nggak bisa dia lepas dari maksiat yang sudah membelenggunya, mengekangnya. Walau atalal mujrim al-ma'siyah wa aqbala 'ala ta'ah la dhaqat 'alaihi nafsu. Sampai pelaku maksiat ketika dia lepas saja dari kebiasaan maksiatnya dan sedikit saja dia menuju kebaikan, maka dia merasa sempit hatinya, merasa ada yang hilang karena kebiasaan maksiat yang dia lakukan itu tidak dia kerjakan. Ya. Nah, sebagaimana seseorang yang dia biasa melakukan ketaatan, kebaikan, ibadah, terluputkan oleh dia satu ibadah yang biasa dia lakukan tersebut, sempit juga hatinya. Nah, seperti biasa dia melakukan sholat tahajud, atau dia biasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, terluputkan saja satu kali sholat tahajud, tertidur misalnya, ya, sampai subuh, terasa ada yang hilang, ya, terasa ada yang kurang. Bahkan gelisah hatinya karena ketaatan yang biasa dia lakukan tersebut luput. Nah, ini sampai pernah ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan para sahabat pulang dari Tabuk, ya, mereka pada saat itu memanfaatkan waktu malam untuk melakukan safarnya karena siang pada saat itu sangat panas sekali. Ya, sedang musim panen kurma, berarti sedang panas-panasnya pada saat itu. Nah, pulang mereka dari Tabuk, mereka manfaatkan waktu malam untuk berjalan. Di akhir malam, mereka terasa lelah. Mereka tidur di satu tempat, istirahat, dan Rasulullah berkata, siapa yang mau
menjaga fajar, maksudnya nggak tidur, jangan sampai kita tidur semua nanti kebablasan semuanya. Kata Bilal, biar aku ya Rasulullah. Kemudian Bilal bersandar pada untanya sambil melihat ke arah timur, melihat cahaya fajar. Nah, ternyata tertidur Bilal. Semuanya dalam keadaan lelah, mereka lelap tidur. Yang pertama kali bangun adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun sudah tersengat, itu pun karena tersengat kulit beliau dengan panasnya matahari, ya. Dan yang kedua terbangun adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Terkejut Umar, langsung teriak Umar bin Khattab. Maksudnya kebiasaan yang biasa dilakukan, sholat subuh berjamaah atau sholat subuh pada waktunya ketika terbit fajar. Ini sudah terbit matahari, bukan fajar lagi, matahari sudah habis waktunya. Sebenarnya dalam hukum syariat pun kan tidak berdosa sekalipun, tapi karena kebiasaan ketaatan itu luput, maka terasa apa? Terasa sesuatu, ada yang hilang, ada yang luput. Ya, nah begitu pula lah amal soleh yang biasa dikerjakan oleh seseorang, tanda hati sehat itu seperti itu. Kalau tanda hati sakit, ketika terluputkan olehnya kebaikan, dia nggak merasa sakit, dia nggak merasa gelisah, dia nggak merasa pedih, dia nggak introspeksi diri. Apapun yang terluputkan dari kebaikan yang biasa dia kerjakan, mesti ada yang salah, ya mesti ada maksiat yang dia lakukan. Baik. Nah begitu pula lah pelaku maksiat ini. Pelaku maksiat ketika dia selalu melakukan maksiat itu, suatu hari dia nggak melakukan maksiat itu, malah dia melakukan kebaikan. Jadi dia merasa justru gelisah, ya dia merasa gelisah dengan maksiat yang dia tinggalkan. Hatta inna katsiran minal fusaq la yuwaqi'al ma'siyah min ghairi ladzatin yajiduha. Mengerikan sekali di sini ya. Ya, sampai sebagian orang fasik itu, pelaku maksiat itu, dia melakukan maksiat itu tidak lagi mendapatkan kelezatan dari maksiat itu. Kan maksiat mungkin ada kelezatan ya. Seseorang ya mungkin minum khamr, dia riba banyak uang, dia berzina, dia berjudi, mungkin ada kelezatan, ada kepuasan, ada kenikmatan yang dia rasakan dalam kemaksiatannya itu. Nah, sebagian sudah tidak lagi merasakan kelezatan maksiat itu, tapi dia merasa harus untuk melakukan apa? Maksiat itu. Naudzubillah. Ya, hatta inna katsiran, kebanyakan orang-orang fasik itu la yuwaqi al maksiyah, dia mendatangi maksiat min ghairi ladzah, tanpa merasakan kelezatan dari maksiat itu. Wala da'iyatalah, sebenarnya enggak ada pendorong juga untuk dia melakukan maksiat itu. Illa lima yajidu minal alam bimufaraqatiha, kecuali hanya sekedar sakit saja hatinya kalau tidak dia melakukan maksiat itu. Subhanallah. Ini sudah mengerikan ya. Nah, ini mengerikan sekali. Nah, kemudian tadi udah sampaikan ini juga. Nah, kita masuk pada yang berikutnya, ya yang ke-11. Wa minha wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi. Yang ke-11 adalah yang paling seharusnya dikhawatirkan oleh seorang hamba. Apa itu? Annaha tud'iful qalb an iradatih. Fataqwa iradatul maksiyah wa tad'uf iradatu taubati syai'an fa syai'an ila an tansalikha min qalbihi iradatu taubah bil kulliyah. Falau mata nisfuhu lama taba. Falau mata nisfuhu lama taba ila Allah fayati minal istighfari wa taubah al-kadzabin bil lisan bi syai'in katsir wa qalbuhu maqudun bil maksiyah musirrun 'alaiha 'azibun ala muwaqa'atiha mata amkanah wa hadha min a'dhamil amrad wa aqrabuha ila al-halal. Yang ke-11 ini yang seharusnya dikhawatirkan oleh seorang hamba adalah maksiat itu melemahkan hati seseorang untuk mau kembali kepada Allah. Ya. Dan memperkuat keinginannya untuk bermaksiat. Melemahkan hatinya untuk bertobat sedikit demi sedikit. Ya. Enggak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dia untuk beristighfar, untuk bertobat, sampai hilang sama sekali dari hatinya keinginan untuk bertobat. Ya, bahkan ya rasa putus asa untuk bertobat.
Dan itu sebenarnya yang diinginkan oleh setan. Bagaimana seorang hamba dia putus harapannya mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat Allah, ya. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kasih sayangnya, tentang rahmatnya daripada murkanya. Allah menyebutkan puluhan ayat tentang kekekalan surga dan Allah hanya menyebutkan 4 atau 5 ayat tentang kekekalan neraka. Di setiap surat kecuali At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan nama Allah Ar-Rahman yang maha luas kasih sayangnya, ya. Dan tidak ada satupun Allah sebutkan namanya Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar, misalnya yang nama-nama kerasnya Allah semua enggak ada. Ya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Seseorang yang dia putus harapan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mengkufuri banyak nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka itu orang kafir. Nah, untuk jatuh pada kesalahan banyak, ya, banyak. Sampai ayah kita Adam pun terbuai dengan angan-angan atau bisikan atau oleh angan-angan iblis, angan-angan ya dibilang. Karena apa? Iblis mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah mau kuberitahukan kepadamu wahai Adam pohon yang membuat engkau kekal dan mulk la yabla dan kerajaan yang tidak akan punah. Fa'akala minha sampai Adam dan istri beliau Hawa memakan pohon tersebut. Jadi untuk kesalahan mestilah terjatuh kita anak Adam. Sebagaimana ayah kita Adam jatuh pada kesalahan, mesti kita pula jatuh pada kesalahan. Tetapi lanjutan dari hadis tersebut apa? Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khair khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu akan melakukan kesalahan dan selalu dan sering. Ya. Dan sebaik-baik mereka yang jatuh pada kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah. Nah, itu ditutup tuh, itu dihilang. Ya, seakan-akan Allah tidak menerima lagi pintu tobat. Seakan-akan tidak ada lagi harapan seseorang untuk baik. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Dengan seperti itu berarti dia mengkufuri nama Allah Al-Ghaffar, nama Allah Al-Latif, nama Allah Ar-Rauf, nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim. Itu dikufuri semuanya. Ya. Nah, banyak ayat-ayat tentang Allah menerima tobat, menerima istighfar, itu semua dikufuri. Karena dosa apa tadi? Putus asa dari harapan, putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, seseorang yang dia jatuh pada maksiat sedikit membuat hatinya lemah untuk bertobat kepada Allah. Ya. Nah, tos kapameng sudah terlanjur kayaknya udah nggak mungkin lagi bisa baik. Ya, banyak orang seperti itu. Terkadang dia ini orangnya nggak jahat. Cuman melakukan 1-2 maksiat yang menurut dia itu dosa yang sangat besar dan mungkin juga itu memang dosa yang sangat besar, seakan-akan itu sudah memutus harapan dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, ila antan salikhu bil qalbi irada taubat kulliyah, sampai enggak ada lagi keinginan dalam hatinya untuk bertobat. Diajak sholat udah enggak mau, puasa udah enggak mau. Tapi dia orang baik sebenarnya, dalam muamalah dia baik, ada kasih sayang kepada anak istrinya sebenarnya. Anak pernah ketemu sama orang seperti ini ya, beberapa orang. Dia bukan orang jahat, cuman dia ketika diingatkan untuk sholat udah enggak mau lagi, ya udah kayaknya saya enggak mau ngotorin masjid jadi jelek karena saya juga nggak mau ngotorin orang yang sholat jadi bisa jelek karena saya. Dan dia baik orangnya baik, bukan orang jahat gitu. Dan itulah yang diinginkan oleh setan.
Falau mata nisfu lama taba ila Allah fayatim la istighfar wa taubatal kadzdzabina bilisan bisyai'in katsir. Bahkan ya, ada juga dia melakukan mengucapkan istighfar ketika diingatkan, istighfar, tobat, tetapi hanya di mulut. Astagfirullahnya di mulut. Ya, tidak masuk ke dalam hati. Dia justru berangan-angan, andaikan dia mendapatkan kesempatan untuk bermaksiat, dengan maksiat itu kembali dia akan melakukannya. Nah, dia tidak jujur dari hatinya dalam bertobat dan beristighfar. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah, yang hatinya sudah terikat dengan apa? Maksiat tersebut. Musirrun 'alaiha, yang dia terus lakukan. Azibun 'ala muwaqatiha mata amkana. Dia bertekad untuk kembali melakukan maksiat tersebut kapan mungkin dia melakukannya. Wa hadza min a'dhamil amrad wa aqrabuha ilal halak. Yang seperti ini adalah penyakit yang terparah dan yang paling dapat membinasakan dia. Naudzubillah. Ya, orang kalau sudah nggak punya harapan seperti itu. Baik. Nah, ini mengerikan juga nih, yang nomor 12 nih ya. Yang ke-12, annahu yansalihu minal qalbi istiqbahuha. Subhanallah. Orang yang sering melakukan maksiat tercabut dari hatinya bahwasanya maksiat itu buruk. Jadi dia tidak melihat lagi maksiat itu suatu yang jelek, suatu yang hina, suatu yang rendah. Dia menganggap itu biasa. Bahkan kalau tidak melakukan, dia seakan-akan orang yang ketinggalan, orang yang jauh, ya. Baik. Fatasiru lahu 'adatan fala yastaqbih min nafsihi ru'yatan nas lahu. Ana ulangi lagi ya. Annahu yansalihu minal qalbi istiqbahuha, ya. Seseorang yang selalu melakukan maksiat akan tercabut darinya perasaan bahwasanya maksiat tersebut adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, ya. Sampai kebiasaan maksiat yang dia lakukan itu, dia tidak lagi merasa hina dirinya ketika dilihat oleh manusia, ya. Dia pun tidak merasa rendah, tidak merasa tersakiti, tercela ketika orang-orang mencelanya, ya. Wa hadza 'inda arbabil fusuq wa ghayatut tahattuq wa tamamul ladzah. Justru ini bagi master maksiat, ya, arbabul fusuq. Arbab itu udah tingkatan tinggi dari pelaku maksiat, inilah justru yang diinginkan. Justru kesempurnaan kelezatan itu ketika banyak orang mencibir, ketika banyak orang mencelanya, ketika banyak orang berbicara tentang maksiat yang dia lakukan. Hatta yaftakhir ahaduhum bil maksiati annahu amilaha, sampai ada di antara mereka yang dia berbangga-bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Pertama-tama dia merasa apa? Malu, ya, dia malu. Kemudian karena sering dia melakukan, gak ada lagi rasa malu tersebut, ya. Kemudian tambah sering dia melakukan, banyak orang mencela dia, banyak orang menghina dia. Justru itu senang, itu yang dia cari malah. Ya, komentar-komentar orang, celaan-celaan orang kepada dia. Ya, bahkan sampai pada satu titik dia merasa bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Wa yuhadditsu biha bima lam ya'lam annahu 'amilaha, sampai dia sebarkan, dia sampaikan kepada orang-orang yang mereka itu tidak tahu bahwasanya dia melakukan maksiat itu. Ya. Fayaqulu ya fulan amiltu kada wa kada wa hadha ad-darb minan nas la yu'afun. Dia mengatakan, wahai fulan, aku sudah melakukan ini dan itu. Ya, dan jenis manusia seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yusaddu alaihim tariqut taubah, sampai banyak yang tertutup untuk mereka yang seperti ini, pintu tobat enggak ada lagi. Ya. Nah, wa tughlaq anhum abwabuha fil ghalib. Ya, kebanyakan kayak gitu. Tertutup pintu-pintu tobat untuk dia, kebanyakannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku diselamatkan oleh Allah, diantaranya dimaafkan oleh Allah, kecuali yang terang-terangan. Semua umatku akan diampuni oleh Allah, diselamatkan dari azab, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala
karena maksiat yang mereka lakukan, kecuali yang terang-terangan. Wa inna minal ijhar, dan termasuk dari terang-terangan dalam melakukan maksiat, ayasurahullahu al-abda thumma yusbihu yafdahu nafsahu. Allah Subhanahu wa taala sudah menutup dosa aibnya, kesalahannya di waktu malam, kemudian di pagi hari, dia ceritakan kepada orang-orang, ya fulan, sesungguhnya aku telah melakukan maksiat di malam hari seperti ini. Waqad bata yasaruhu rabbuh, yang padahal Allah sudah menutup aibnya di waktu malam. Nah, tambahan riwayat hadisnya, dia melakukan maksiat di waktu siang, kemudian Allah sudah tutup aibnya, dosanya. Nggak ada orang yang tahu. Ya, tetapi dia di waktu malam dia ceritakan kepada orang-orang. Nah, ini di antara bentuknya. Kalau sekarang ini banyak dengan apa? Banyak dengan macam-macam, dengan media sosial, ya, dan dia sombong, dia bangga dengan apa? Maksiat yang dia lakukan itu. Bahkan paling jahatnya bagaimana ketika dia mencela Allah, bagaimana dia mencela Islam, dia mencela Nabi SAW, seakan-akan perkara yang apa? Mainan, ya, perkara yang enteng, perkara yang remeh. Ya, subhanallah. Nah, dan ketika ada orang yang mencelanya, ketika ada orang yang menghujatnya, justru dia merasa apa? Merasa bangga, ya, merasa senang dengan hujatan-hujatan orang kepada dia. Nauzubillah. Nah, ini mengerikan, ya. Dan memang dengan seseorang dia sering melihat maksiat, mendengar maksiat, berada di lingkungan yang di sana banyak maksiat, seakan-akan itu bukan lagi perkara yang haram bagi dia, ya, perkara yang enteng bagi dia. Jangankan itu di zaman sekarang, di zaman tabi'in saja, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innakum lata'maluna a'malan, ya, kalian benar-benar melakukan suatu perbuatan, bagi kalian itu lebih ringan daripada satu helai rambut, tetapi kami ketika melakukannya itu di zaman Nabi SAW adalah perkara yang sangat besar. Maksudnya itu sudah terjadi, maksudnya mengentengkan maksiat itu di zaman tabi'in tuh, ya, mengentengkan banyak sekali sekarang, ya, dan banyak juga para ulama menyebutkan beberapa dosa atau maksiat yang dianggap enteng oleh manusia sekarang ini, padahal itu adalah hal yang sangat membinasakan di dalam syariat, ya, seperti misalnya riba, seperti berdusta, seperti riba, seperti apalagi, ya, hal-hal yang dianggap enteng, yang dianggap itu bukan dosa besar gitu, ya. Nah, naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari yang seperti ini, ya. Ini mengerikan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, wa minha anna kulla ma'siyatin minal ma'asi mirath an ummatin minal umami allati ahlakahallahu azza wa jal falutiyah mirathu an qaumi lut wa akhadha al-haq bizaid wa daf'uhu bin naqis mirath an qaumi mirath an qaumi syu'aib wal ulu fil ardh bil fasad mirath an qaumi fir'aun wa takabbur wa tajabbur mirathu an qaumi hud fal 'asi labis siyabi ba'di hadhihi umam wa hum a'da'ullah. Nah, dan ingat, maksiat itu adalah warisan dari umat-umat sebelumnya. Jadi nggak ada satupun maksiat yang itu baru gitu. Yang itu maksudnya dia melakukan hal yang baru gitu, ya. Nggak ada. Mesti maksiat yang dilakukan itu adalah warisan dari umat-umat sebelumnya, ya, yang sudah Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Nah, bismillah. Baik. Nah, annakulla maksiatin, bahwasanya setiap maksiat itu adalah warisan umat-umat sebelumnya yang telah Allah binasakan mereka. Falutiyah, LGBT, apa ini lutiyah ini homoseks, ya. Mirath an qaumi Lut adalah warisan dari kaum Nabi Lut, ya. Nah, sudah kita baca, ya, di dua pertemuan sebelumnya.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala di 3 penutupan sebelumnya sebenarnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Lut yang tidak Allah lakukan itu pada umat-umat yang lain. Ya, ada 5 kampung. Asalnya cuma 1 kampung, 2 kampung yang terkena penyakit itu, LGBT ini, LGBT itu udah ke homoseks gitu ya semuanya ya, LGBT ini. Nah, jadi asalnya 2 kampung, 1 kampung, 2 kampung, jadi 5 kampung, jadi 7 kampung. Ya, semua itu Allah angkat ke langit ya, sampai terdengar gonggongan anjing oleh malaikat. Saking tingginya Allah angkat mereka ini. Kemudian Allah hempaskan mereka ya. Allah hempaskan mereka bagian atasnya jadi bagian bawah, kemudian mereka dihujani dengan batu-batu dari neraka. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di awal kitab ini ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hijr, wa ja'alna 'aliha safilha wa amtarna 'alaihi hijaratan min sijil. Kami jadikan bagian atasnya, bagian bawahnya, dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari neraka. Baik. Ya. Dan azab yang Allah timpakan kepada kaum Lut adalah azab yang paling dahsyatnya yang Allah timpakan kepada kepada suatu kaum. Wa akhadhal haqq bizaid. Kemudian wadafuhu bin naqis. Jadi kalau dia membeli minta ditambah. Kalau seandainya dia menjual dikurangi takaran. Nah, ini warisan dari kaum Syuaib. Ya, kemudian dia merasa tinggi di muka bumi dengan melakukan banyak kerusakan. Ini seperti warisan kaum Fir'aun, ya, takabbur, tajabbur, sombong, ya, dia ya sombong, takabbur, tajabbur. Mirath an qaumi Hud adalah warisan dari kaum Nabi Hud, kaum Ad. Ya, mereka ini memang orang kuat mereka ini. Ya, kaum Ad itu memang orang hebat, orang kuat. Lam yukhlaq mithluha fil bilad, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diciptakan manusia seperti mereka itu. Saking kuatnya mereka, saking hebatnya mereka ini. Ya, memindahkan satu batu besar dari satu tempat ke tempat lain, memahatnya. Mereka sombong. Siapa lagi yang bisa mengalahkan kita? Siapa yang datang ke kampung-kampung lain, menghabisi kampung lain, mengambil harta benda kampung-kampung lain. Nah, fal'asi labis, dan tidaklah orang yang melakukan maksiat kecuali mereka itu memakai pakaian dari umat-umat tersebut. Ya, apapun maksiatnya mesti dia mencontoh perbuatan umat-umat terdahulu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuh. Kalian akan mengikuti umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai andaikan mereka masuk lubang dob sekalipun, ya kadal, sejenis kadal yang berliku-liku, yang busuk, yang gelap, ya, andaikan mereka masuk lubang dob sekalipun, kalian akan mengikuti mereka. Kata para sahabat, apakah mereka ini orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa lagi selain mereka yang kalian ikuti? Ya, sampai ketika ada di antara mereka yang mendatangi ibunya, berzina dengan ibunya pun akan dilakukan juga oleh umat ini. Jadi nggak ada maksiat yang baru, itu nggak ada. Maksiat yang dilakukan itu hanya pengulangan dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nauzubillah. Ya. Nah, ya kayak riba syariah, bank syariah. Ada riba syariah, ada pacaran syariah, pacaran apa nih? Syar'i, apalagi, subhanallah, pakai nama-nama yang seperti itu. Aduh, anak lupa tadi mau ada, ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bagaimana mereka mencoba untuk melegalkan, membenarkan, mereka nggak boleh makan gaji ya, bukan upah, gaji. Mereka nggak boleh, haram mereka makan lemak itu. Orang Yahudi nggak boleh makan lemak. Jadi lemak-lemak hewan itu diapakan? Dimasak,
dilebur jadi minyak kan. Nah, udah jadi minyak dijual ke para nelayan untuk mengecat perahu-perahu mereka biar nggak bocor gitu, biar nggak berkarat atau Allahu alam ya. Nah, itu dijual ke para nelayan atau untuk bikin lampu, minyak-minyak lemak itu. Kemudian mereka makan hasil penjualan minyaknya. Mereka bilang, sayang kami nggak makan lemak, ya. Kami jual lemak itu kami makan. Nah, itu kata Rasulullah SAW, qatalahullah. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Ketika Allah haramkan untuk mereka lemak. Mereka masak, kemudian mereka jual, kemudian mereka makan hasil penjualannya. Sama saja mereka tuh makan lemak tuh. Mereka mencoba untuk membodoh-bodohin Allah. Mencoba untuk apa ya? Mengakali, yaitu kayak riba syariah, bank-bank syariah. Terkadang pakai nama mudharabah juga, pakai nama murabahah juga, ada penjaminan modal tuh. Ya. Yang namanya mudharabah investasi itu nggak boleh ada penjaminan apa? Modal. Itu namanya pinjaman. Pinjaman ada jamin mau dia bangkrut atau enggak harus kembali uang tersebut utuh. Itu meminjamkan. Tapi kalau yang namanya investasi, untung sama untung, rugi sama rugi, harus tanggung bareng. Nah, kalau yang kan bank-bank semua ada murabahah, ada mudharabah, bank-bank syariat ada penjaminan modal, kan begitu ya. Nah, itu tetap barakallahu fikum. Nah, dengan demikian seseorang yang dia berbuat maksiat berarti dia seakan-akan sudah meniru orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meniru atau berbuat dengan yang diperbuat oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada riwayat di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi di antara nabi-nabinya Bani Israel untuk sampaikan kepada kaum Bani Israel, ya, kita pun untuk mencela, misalnya nggak boleh juga ya mencela Bani Israel secara umum seperti itu. Ya karena apa? Para nabi pun kebanyakan Bani Israel. Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang kafir dari kalangan Bani Israel oleh lisan Daud dan Isa bin Maryam. Jadi yang terlaknatnya orang-orang kafirnya. Nggak bisa kita langsung bangsa atau ras disamakan semuanya karena banyak pula dari kalangan mereka itu apa? Nabi, ya. Baik. Nah, Allah wahyukan kepada mereka untuk katakan kepada kaum kalian, la yadkhulu madakhil a'dai. Jangan kalian masuk ke tempat musuh-musuhku. Wala yalbasu malabisa a'dai. Jangan kalian memakai pakaian-pakaian musuhku. Wala yarkab marakib a'dai. Jangan kalian memakai kendaraan-kendaraan musuhku. Wala yat'amu mata'ima a'dai. Jangan kalian makan makanan musuh-musuhku. Fayakununa a'dai kamahum a'dai. Maka mereka bisa jadi musuh-musuhku sebagaimana mereka adalah musuh-musuhku. Intinya jangan menyerupai orang-orang kufar yang itu menjadi ciri khas mereka. Karena lambat laun akan juga berbuat seperti apa yang mereka perbuat. Ya, hati-hati dalam mengidolakan orang-orang kufar, orang-orang fasik, tentunya akan sedikit banyaknya terpengaruh tuh dari perbuatan atau ucapan maksiat. Ya, ya itu tadi, cinta itu mengubah selera makan, hobi, cinta mengidolakan seseorang, mencintai seseorang. Baik, contohnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau asalnya nggak suka labu. Ada juga yang nggak suka madu, kan giung ya, rasa terlalu manis. Tapi karena mencintai Nabi SAW, sampai selera pun jadi ngikut juga tuh. Rasulullah suka labu, jadi suka labu, suka madu, jadi suka madu. Ya, seperti itu. Ya, dengan cinta itu bisa bahkan selera pun bisa berubah tuh. Nah, orang yang mengidolakan orang-orang kafir melihat makan babi, dia makan babi juga, tuh seleranya berubah. Yang asalnya jijik dia jadi berselera melihat makanan berbabi atau minum khamr, dia berselera tuh. Naudzubillah. Ya. Nah,
Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-18, wa minha annal ma'siyah sababun li hawanil 'abdi ala rabbih wa sukutihi an ainihi. Subhanallah. Sesungguhnya maksiat membuat seseorang itu hina di mata Allah. Ya, Allah enggak suka dengan orang yang berbuat maksiat. Ya. Dan Allah mengatakan, dan apabila wa idahana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahadun. Dan ketika seseorang itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Ya. Sebagaimana firman Allah, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Nah, wa in 'azzamuhun nas fi dhahir li hajatihim ilaihim au khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqar syai' wa ahwan. Sekalipun orang-orang menyanjungnya secara zahir karena memang ada keperluan sebenarnya orang-orang itu kepada dia, atau karena takutnya orang-orang kepada dia, maka orang-orang masih menyanjungnya. Sebenarnya dalam hati mereka orang-orang ini bahwasanya orang yang dia sanjung itu adalah orang yang hina, yang mereka benci sebenarnya. Ya, baik. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Kemudian Allah jadikan di bumi ini orang-orang membenci dia. Nah, ini kalau seandainya Allah sudah membenci seorang hamba. Kenapa Allah membenci seorang hamba? Tentunya karena apa? Maksiat. Ya, Allah membenci seorang hamba karena maksiat. Allah mencintai seorang hamba karena ibadah ketaatan yang dia lakukan. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Ya, ini loyalitas ya, cinta setia. Ya, wajib untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, wajib untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Langsung seperti itu memang. Ya, enggak mungkin kita mencintai yang dibenci oleh Allah. Enggak mungkin kita membenci yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loyalitas seperti itu. Ya, itulah kalimat la ilaha illallah, di antara maknanya itu. Kita menanamkan kepada kita loyalitas dan baro'ah. Loyalitas al-wala wal baro'. Wala itu adalah loyalitas, baro' itu adalah berlepas diri. Ya, wajib kita untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Ya, wajib kita untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil para penghuni langit, para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya, maka dicintai oleh para penghuni langit, kemudian Allah menjadikan para penghuni bumi pun mencintai orang tersebut. Karena apa? Karena ketaatan, karena ibadah. Ya tadi, sebaliknya. Kenapa Allah membenci si fulan? Karena maksiat yang dia lakukan. Dan Allah jadikan seluruh penghuni langit dan orang-orang yang ada di bumi ini membenci dia. Ya, baik, naudzubillah. Baik. Fadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, masih banyak, baru masuk ke yang ke 18 ya. Berapa? 14. Itu di sini ada 18. Kalau di sana ada berapa? Ada nomornya enggak? Enggak ada ya. Ini nomornya salah di sini. Ngacelok. Ini sudah 18 malah ini. Nah. Khair, insyaallah. 14 ya? 14 insyaallah. Kita masuk yang ke-15 pekan depan. Yassarallah. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Abu Abian. Wa antum barakallahu fikum. Iya. Nasib takdir. Nah, jadi ada yang ditulis semua secara umum itu ketika 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan makhluk yang pertamanya, yaitu qalam. Ya, ini nggak akan berubah udah. Nah, kemudian penulisan takdir yang kedua itu di saat kita semua masih berupa janin di perut ibu kita. Nah, yang ketiga di malam Lailatul Qadar ditulis apa yang akan terjadi sampai Lailatul Qadar yang berikutnya. Nah, jadi penulisan takdir berulang. Kemudian yang keempat, takdir per hari. Ya, takdir per hari.
dalilnya di surat Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang melimpah berkah, sesungguhnya kami beri peringatan, ya. Di malam tersebut diperinci segala secara urusan dengan detail. Nah, seperti itu. Maksudnya penulisan takdir per tahun. Nah, ini yang dikatakan bisa berubah. Doa bisa mengubah takdir, silaturahim bisa memperpanjang umur, memperluas rezeki, itu ini. Nah, seandainya ada orang wanita ya. Dia berumur udah sampai tua nih, pernah pakai jilbab seumur hidupnya Ya. di masa sekarang. Ya. Itu apa tadi termasuk yang tadi, Ustaz? Apa itu? Karena panjangnya umurnya sedangkan nggak dapat apapun dari sisa umurnya itu. Baik. Maksiat adalah maksiat. Ya. Maksiat adalah maksiat. Siapapun yang melakukannya, baik orang tersebut dia nggak mungkin berhijab, atau mungkin seseorang yang dia nggak sholat, ya maksiat selamanya maksiat. Dan kalau memang umurnya dipenuhi dengan kemaksiatan seperti itu, ya kita secara zahirnya menghukumi dia ini berbuat maksiat. Tetapi kita tidak bisa menentukan bagaimana akhir hidup dia, surga atau nerakanya dia. Nggak bisa, selama muslim ya. Ya, nggak bisa. Kalau dia mati dalam keadaan kafirah bisa. Dia mati dalam keadaan musyrikah bisa di Indonesia ini. Bisa kita hukumi dia itu di neraka. Karena sudah pasti dia mendengar adzan, ya. Tapi kalau dia belum pernah mendengar adzan juga nggak bisa kita belum pernah mendengar kalimat Muhammad, maka nggak boleh juga kita pastikan dia itu di neraka seperti itu. Nah, jadi kayak gini, seseorang dia zahirnya maksiat, ya mungkin dia pun secara zahir matinya pun su'ul khatimah, dia mati minum khamar, mati wanita ini, ya nggak bisa juga ahlu sunnah menghukumi dia ini di neraka. Cuman dikhawatirkan dia mendapatkan ancaman-ancaman yang datang dari Al-Quran dan hadis tentang haramnya khamr, tentang mereka yang ancaman orang-orang yang minum khamr seperti itu. Jadi dikhawatirkan, tidak bisa dipastikan. Bisa jadi dia termasuk yang dikecualikan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya karena ada amal soleh atau kebaikan yang pernah dia lakukan. Nah, jadi untuk memvonis di nerakanya enggak. Ya kalau dia masih muslimah. Nah, barakallahu fikum. Itu biar atau ada yang lain nih. Nah, untuk sekolah. Nama kalau misalnya dia bermaksiat terus kan hatinya itu udah lemah, makin lama terus tidak ada, bahkan tidak kepikiran untuk tobat lagi gitu. Itu berarti apakah sudah ibaratnya hidupnya ya udah mati aja, udah finish gitu, kayak walaupun kita nggak tahu akhir-akhir. Iya. Nah, jadi betul memang dia udah nggak ada kehidupan lagi. Cuman kita nggak bisa memvonis tadi. Kita nggak bisa memvonis. Kita juga nggak tahu akhir hidup dia gimana. Ya karena entah dia ngasih minum seseorang yang sedang kehausan, bisa jadi Allah ampuni dosa-dosa dia. Kan kita nggak tahu. Ya dia pernah berbakti kepada orang tuanya, Allah kecualikan dia karena dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus. Dia nggak pernah syirik. Dia melakukan banyak dosa. Semua dosa dia kerjakan kecuali hanya syirik aja. Ya bisa jadi Allah ampuni. Nggak ada yang tahu. Nah, misalnya kita sebagai orang di luar dia dan kita tahu nih, ya misalnya contohnya dia tidak pernah sholat Jumat misalnya. Kita sebagai orang yang dekat mungkin tahu dia bahwa itu ada tanggung jawab nggak gitu? Untuk mengingatkan, wajib lah. Kita wajib untuk mengingatkan ya, menasehati. Hukumnya wajib, ya selama kita itu mampu. Apalagi kita mampu, itu wajibnya kuadrat. Mana dalilnya? Nah tadi ayat yang Anda baca tadi, lu'inal ladzina kafaru bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bisa ma kanu yaf'alun.
Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan terlaknat orang kafir dari kalangan Bani Israel dari lisan Daud dan Isa bin Maryam karena maksiat dan sifat melampaui batas mereka. Apa sih maksiat sampai dilaknat oleh Nabi Daud, dilaknat oleh Nabi Isa? Maksiat dan sifat melampaui batas. Apa itu? Mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan sesama mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Mereka tidak berbuat, membiarkan itu dikatakan berbuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Labi sama kanu yaf'alun. Ya, jadi membiarkan para pelaku maksiat tidak menasehati itu dosa tersendiri. Ya, makanya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu maka dengan hatinya. Dia nggak bisa mengingatkan dengan tangan. Pun harus ada yang punya wewenang seperti ayah ke anaknya, polisi atau pemerintah kepada rakyatnya, majikan ke budaknya, boleh pakai tangan. Ya mengingkari kemungkaran dengan tangan. Dia ambil botol khamr, dia pecahkan kayak gitu. Ya dia dia ambil alat musik, patahin, hancurin kayak gitu ya. Nah, ini yang punya wewenang, yang punya hak gitu. Nggak boleh juga sebaliknya dari anak ke bapak pakai tangan, nggak boleh. Ya dari rakyat ke pemerintah nggak boleh. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mampu maka ingkari dengan apa? Dengan lisan. Ya fulan yang melakukan itu salah. Ya maksiat itu kan meninggalkan yang diperintah atau melanggar atau melakukan yang dilarang, kan itu maksiat. Nah misalnya tadi ini nggak sholat Jumat, kita wajib untuk kita bisa mengingatkan dia adik kita misalnya, atau dia bisa kita omongkan, bisa kita nasihati secara lisan, wajib. Kalau nggak mampu juga, mungkin paman kita segan kita untuk ngomongnya juga, maka minimal itu dengan hati banget. Hati kita mengingkari perbuatan dia. Ya, hati kita mengingkari apa yang diperbuatnya, dan itu menunjukkan selemah-lemah iman kita. Kalau senang dengan tersebarnya kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka ancamannya untuk dia azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ini tidak melakukan nih, dia tidak melakukan, dia hanya senang dengan tersebarnya kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur, innal ladzina yuhibbun an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di lingkungan kaum muslimin, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ini yang tidak melakukan ya, hanya sekedar senang saja. Berarti ada berapa tingkatan tuh? Tadi yang mengingkari dengan tangan. Ini yang paling kuat imannya nih. Kemudian yang mengingkari dengan lisan, enggak mampu mengingkari dengan hati. Ini menunjukkan lemah, adhaful iman. Adhaf. Jadi iman yang paling lemah, yang hanya bisa mengingkari dengan hati. Tapi kita tidak bisa juga katakan orang yang senang dengan perbuatan maksiat itu dia udah nggak punya iman lagi, nggak boleh juga. Ini akidah Khawarij. Ya, berarti apa? Hancur iman, maksudnya tipis, lemah sekali imannya itu orang yang senang ini. Ya, nah apalagi kalau seandainya dia dengan kelapangan melakukan itu. Jadi tingkatannya sampai 6 tuh, bisa sampai ya. Nah, ini untuk kemungkaran. Ya. Barakallahu fikum. Cukup mungkin? Cukup ya? Tapi kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.